Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kitab Masuk Hidayah, kita ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isma'il jami' arwahil awliya wa syuhada's shalihin khususan rasulullah awliya al-syekh Abdul Qadir al-Jailani wal fadl Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad wal Habib Ahmad bin Abdul Qadir Ismail Sulhan Ismail Ibrahim wa usulihim wa furu'ihim jami' arwahil awliya wa syuhada's shalihin jami' al-arwahi وأسس نهضة العلماء أنهم لغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنون في الجنة وينوروا ضرائحهم ويعيد علينا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة وجميع سادتنا وآبائنا المدينة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membaca bagaimana kondisi amal, ulul amal, panjang angan-angan, yaitu masih masih punya keyakinan bahwa masih akan lama sekali hidup di dunia sehingga lupa akhirat. Yang dibahas adalah saking lama merasa lama bakal tinggal di dunia sampai lupa untuk mempersiapkan akhirat. Jadi kondisi lupa untuk mempersiapkan akhirat itu yang jadi problem. Di bagian kitab Masuk Hidayah ini diterangkan tentang hal planning sehingga dia sampai lupa akhirat itu. Hal planningnya sendiri ada 3 kelompok. Kelompok yang awal adalah kelompok ideal yang nggak akan lupa terhadap akhirat. Wahumus sabiqun, bahkan setiap langkahnya itu dia tahu betul bahwa tidak ada jaminan bahwa setelah ini kita masih bisa punya kesempatan di dunia ini. Itu para anbiya begitu. Para wali, para aulia itu begitu. Sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk berleha-leha, bersantai-santai. Mungkin kalau tanya istirahat apa nggak boleh, boleh istirahat. Tapi kalau bermalas-malasan, dia membuang waktunya, itu enggak. Ini opportunity yang kita peroleh pada setiap kesempatan ini penting untuk digunakan. Nah ya, karena kita kadang terlalu banyak kesempatan saat ini sehingga bisa mudah untuk lalai. Mungkin beberapa orang punya banyak sekali mainan yang bikin dia lalai, sehingga waktunya terbuang sia-sia. Mungkin juga bukan karena permainan semacam game atau semacam media sosial dan lain-lain sehingga kita jadi lalai terus buang-buang waktu itu, tapi bahkan lebih dari itu mengabaikan peraturan, menabrak aturan-aturan. Kenapa? Karena dianggapnya tidak akan ada masalah di akhirat kelak. Ini termasuk kelalaian dan bahkan sampai hari ini banyak kesempatan di sekitar kita yang bikin kita jadi makin lalai. Hadirin yang saya hormati, oke. Wa musabiqun wal anbiya wasiddiqin la amala lahum aslan. Mereka tidak ada keinginan angan-angan untuk membuang waktunya sehingga mereka semua fokus kepada kehidupan akhirat. Terus apa enggak kerja? Tentu saja bekerja, tapi pekerjaan itu semua dilandasi karena keinginan kehidupannya abadi di akhirat kelak. Oh, terus dunianya apa enggak bahagia? Tentu saja bahagia karena mereka melakukan semua ini adalah atas perintah Allah. Di dunia mereka perlakukan dengan baik. Sebab kalau diperlakukan dengan baik, misalnya akan menjadi happy di dunia. Contoh, kalau kita memiliki amanat, amanat ini kita tunaikan dengan baik, tentu saja akan tercapai cita-cita yang direncanakan, kemudian akhirnya kita happy melaksanakan semuanya. Dan itu ketika diniati untuk akhirat, sekaligus juga akan menjadi bagian dari akhirat. Gitu. Ini golongan al-awwal, as-sabiqun atau anbiya siddiqin. Golongan yang kedua adalah muqtasidun, menengah. Al-akhir abror, yaitu golongan kita-kita ini. Kita-kita ini, oke lah, angan-angan kita tidak menjadikan lalai kepada akhirat, tapi kita tetap membangun dunia kita, menghiasinya, tapi tidak sampai terperdaya. Semuanya
kita lakukan diniati juga dengan akhirat, tapi kadang-kadang lupa. Nah, yang lupa akhirat ini ternyata saya mungkin tegaskan di sini, itu sebetulnya adalah bagian dari nikmat Allah. Kok bisa nikmat Allah berupa lupa? Iya, kalau kita terlalu ingat dengan ajal terus, mati terus, akhirnya agak sulit untuk menikmati. Makan misalnya, karena ingat ajal akhirnya nggak nikmat mau makan, entar lagi mau mati ini, berapa menit lagi mati ini. Maka nggak nyaman untuk makan. Atau ingat, orang tua kita mungkin meninggal atau mungkin ada seorang yang kita kasih meninggal, sudah nggak bisa ingat apa-apa, ingatnya ingat, kesedihan itu. Ini terjadi juga, pada hadis ini diterangkan, eee, lupa terhadap ajal itu termasuk kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, itu contohnya ketika Rasulullah menyatakan, eee, "Innal malaikata yaquluna li ahli mayyit idzan sarafu an qabrihi." Sesungguhnya malaikat itu berkata kepada keluarga mayit ketika sudah pulang dari kuburnya, "Wis balik, insarafu ila dunyakum, dah pulang sana, ansakumullah mautakum." Kamu akan dilupakan oleh Allah terhadap, eee, kekasihmu atau orang yang kau kasihi ini atau temanmu ini yang meninggal ini. Maka malaikat pun ternyata mengatakan bahwa dilupakan oleh Allah itu termasuk bagian dari fitrah manusia dan itu adalah sebuah kenikmatan. Karena dengan cara itu kita akhirnya tidak sampai teringat-ingat terus sampai nggak bisa melaksanakan kehidupan sehari. Kemudian yang sinfus salis yaitu kelompok yang ketiga itu maghrurun, orang yang tertipu, yang dianggap oleh orang yang dianggap sebagai orang bodoh. Hamka itu bodoh, tapi mungkin cara paling gampang ya tidak mau menggunakan akal pikirannya. Sehingga mereka tidak ada satupun pertimbangan dalam pikirannya, akhirat itu harus diutamakan loh, itu nggak ada seperti itu. Yang dilakukan adalah yang penting dunianya beres. Itu kita sebut biasanya gila harta. Cuman topiknya di sini bukan pada hartanya, tapi pada orangnya. Seringkali itu juga mengakibatkan orang iri terhadap orang-orang lain yang sudah diberikan kenyamanan akibat kelalaiannya itu. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Seringkali malah bikin iri. Makanya diterangkan, "Wa la tamuddanna 'ainaika." Jangan kamu akhirnya iri kepada mereka, kau julurkan pandanganmu, tunjukkan matamu, ila matta'na bih, terhadap apa yang mereka nikmati sekarang. Azwajan minhum, mungkin kehidupan eee, pasangan mereka zahratal hayatid dunya dan semua kehidupan kenyamanan yang dirasakan oleh mereka yang lupa akhirat, yang suka melanggar aturan itu, yang suka menabrak, tata cara kehidupan sehingga mereka bermewah-mewah dengan itu, inafinahum fi, karena itu adalah fitnah bagi mereka. Nggak tahu kita sempat iri apa enggak ya? Enak ya main korek, senang sekali jadi orang kayak gitu ya. Wah, ini nggak ngerti halal haram, ditubruk semuanya. Dia bisa korupsi semaunya. Kayaknya kita punya kesempatan untuk itu. Namanya juga, orang yang punya amanat biasanya punya kesempatan untuk itu. Dan kita semua di sini insya Allah orang yang berpendidikan tinggi. Dan di pendidikan itu kita akan berhasil, mendapatkan fasilitas-fasilitas. Makin tinggi biasanya makin banyak fasilitas yang didapatkan. Dan makin banyak amanat yang harus ditunaikan. Makin ditunaikan, makin luas lagi amanat itu. Nah, ketika kita mendapat amanat yang luas seperti itu, biasanya juga akan mendapatkan kesempatan untuk beres dan tidak beres. Kesempatan untuk melakukan yang legal dan kesempatan melakukan yang ilegal. Nah, yang ilegal biasanya hasilnya banyak. Dan kita akan tahu bahwa teman-teman kita misalnya yang tidak amanat itu, kok banyak sekali hasilnya ya, jauh dari yang saya punya. Itu yang bikin kita iri. Itu diterangkan di sini, wala tamuddanna 'ainaika. Jangan diperhatikan ah, rugi itu. Gampangnya itu kalau mereka mengumpulkan apa istilahnya bangkai ya, jifah-jifah itu bangkai. Ngapain bangkai kok diiring? Mungkin sekarang yang dilihat bukan bangkainya, yang dilihat adalah keindahannya. Tapi hakikatnya kita bisa tahu itu adalah bangkai. Dan kalau itu diiri, betapa nggak mikirnya kita ini, itu kok diiri. Harusnya yang diiri itu adalah kenikmatan yang nyaman, yang membuat kita jadi sehat, buat kita jadi senang itu mestinya diiri. Tapi kalau membuat jadi susah, mestinya nggak diirikan.
Ini peringatan kita. Ya mohon maaf, kadang-kadang kalau jadi orang yang jujur di tempat Anda, itu nanti akan diiming-imingi oleh tetangga sebelah, kawan sebelah, bahkan kadang kawan perjuangan. Eee, saya pernah juga punya teman yang sudah mulai nyaman hidupnya itu, tapi ternyata dia mulai melanggar-melanggar. Terus dia tiba-tiba bilang begini ke saya, apa ya, lupa saya ceritanya, dia ngomongnya apa itu, gini, "Sudah Pak Agus, sekarang ini zamannya udah beda, sama ndak bisa ideal-ideal terus begitu." "Maksudmu apa?" Jadi dia kayaknya melihat ke saya itu kasihan gitu loh, kok ngapain kok harus jujur, nggak usah kan, nggak harus jujur kan, ngapain ideal, rugi kita ideal ya, kesempatan kita lebih banyak. Nah yang seperti ini mengagetkan ini, tadinya dia anak yang baik, santri, tiba-tiba kok ngomong kayak gitu, gara-gara karena kehebatannya di bidang politik ya seperti itu. Saya kira tidak harus begitu, nggak perlu kita sampai melanggar-langgar aturan. Kalau rezeki itu mohon maaf ya, termasuk bawaan lah, pawaan. Si. Ada orang yang gemuk, pawaan lemu itu namanya. Orang yang kayak gitu itu makan banyak pun tetap, maaf, ini makan sedikit ya, makan sedikit pun tetap gemuk. Ada orang bawaan kurus, bawaannya kurus, dia makan makan banyak pun tetap kurus. Kalau bawaannya lemu, nggak banyak makan tetap lemu, itu pawaan. Saya kadang-kadang tahu ada orang yang rezekinya banyak itu, dia nggak terlalu bekerja kayaknya itu, tapi yang bawaannya begitu. Dan ada juga yang kayak nggak pakai duit gitu, padahal sudah kerja siang malam dan sudah mengerahkan akal pikirannya. Jadi itu pawaan. Kalau pawaan atau bawaan ini yang sudah ditentukan oleh Tuhan ini kita jadikan pertimbangan, ya jadi kacau ini. Sedangkan yang kita pertimbangkan sesungguhnya adalah nurutnya kita terhadap aturan. Tentu saja aturan duniawi ini ya aturannya Allah Ta'ala juga. Ya, semua diatur dengan ketetapan, hasil musyawarah, undang-undang, peraturan itu adalah hasil keputusan yang memang harus kita taati. Taati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Semua yang ada di dalam peraturan dari pemerintah kita, boleh tidak boleh, atau legal atau ilegal, itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah juga. Wa syawirhum fil amr, termasuk kesepakatan-kesepakatan di dalam lingkungan kita, harus kita ikuti. Tetapi kalau pertimbangannya adalah supaya mendapatkan harta lebih banyak lagi, namun dengan cara seperti itu, harusnya tidak boleh ngomong begitu. Nggak apa-apa dengan hasil segini-gininya, tapi segini-gininya itu sebenarnya banyak itu. Cuman kita nggak nyadari kalau itu banyak, gara-gara ditimbang. Mungkin agak sulit kalau kita melihat hanya di permukaan aja. Tapi kalau kita mau meneliti, apa sih cost yang dia gunakan, cost itu biaya ya, biaya. Dengan adanya itu, mungkin dia dapat istilahnya itu mendapatkan reward cukup banyak. Tapi tidak hanya reward tentu saja yang dia dapatkan, punishment. Dan punishment itu tidak hanya di akhirat, di dunia pun sudah ada persekotnya. Baiklah tidak ada persekot yang hakiki di dunia, tapi namanya persekot itu ya uang muka, cash-nya nanti di akhirat. Karena itu jangan khawatir, di dunia ini kalau ada orang yang jujur, itu gak lantas dikasih reward oleh Ta'ala menjadi tiba-tiba ganteng gitu ya, tiba-tiba badannya sehat atau sembuh begitu. Enggak ada begitunya. Balasan itu di akhirat, bukan di dunia. Begitu pula orang yang korupsi. Wah dia korupsi, terus tiba-tiba hidungnya blesek jadi pesek itu. Enggak, tetap aja dia kalau mancung ya mancung. Kalau ganteng ya tetap ganteng, enggak terus berubahnya wajahnya jadi jelek. Enggak. Atau mungkin tiba-tiba sakit gara-gara dia habis korupsi. Enggak, tetap aja dia sehat. Kalau sehat ya sehat. Karena memang tidak di dunia, balasan itu di akhirat kelak. Dan di akhirat kelak itu ketika balasan di dunia ini baik, dia akan jadi balasan yang baik, ilah abadan abada, nggak ada ilahnya. Kalau di dunia ilah yaumil qiyamah saja, tapi kalau di akhirat abadan abada. Dan itu nggak usah terlalu risau dengan efek yang cuman persekot di dunia itu. Bisa saja ada persekot yang baik. Eh, Tuhan memberikan persekot lagi namanya rihul qabul. Jadi kalau orang rajin sodako, biasanya itu hidupnya enak. Orang yang rajin sodako itu terhindar dari balak. Gitu. Teman-temannya suka ditraktir, suka berikan sodako kepada tetangganya, suka berbuat baik kepada orang lain, itu biasanya nyaman. Tapi itu hanya sekedar persekot juga dari Tuhan. Nanti cashnya di akhirat. Emang kadang-kadang ada yang kurang karena berkurang karena memberikan terlalu banyak, biasanya ada yang kurang
dari segi jumlah, tapi nanti akan ada gantinya. Dan itu pun masih persekot, bukan cash. Cashnya di akhirat kelak. Dan itu kalau dihitung, saya sudah sodako kok nggak nambah ya rezeki saya. Misalnya begitu, umpama ini ya. Ini nggak usah khawatir, karena umpama ditambah pun itu hanya persekot aja. Cashnya di akhirat kelak. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu tetap tempat menanam, nanti di akhirat itu tempat menuainya. Menanam itu menanam beneran loh, dalam arti sesungguhnya. Dalam suatu ketika Rasulullah pernah pas Mi'raj ya, beliau kan survei itu ke neraka, sudah ke surga juga sudah. Suatu ketika beliau pas jalan lewat surga itu, melewati surga, di pinggir jalan itu ada sebuah rumah sedang dibangun. Tukangnya adalah para malaikat, ribuan malaikat itu lagi bangun rumah itu. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril yang mendampingi beliau, malaikat itu rumah kok bagus sekali. Oh iya Rasulullah, itu lagi dibangun. Itu yang bangun adalah para malaikat di bawah komando malaikat Ridwan. Oh gitu. Itu punya siapa? Loh, itu punya umatnya panjenengan Rasulullah. Wah, punya umat saya? Iya, ini lagi dibangun itu. Oh gitu ya. Besar ya. Oh, lebih besar lagi nanti itu. Masih tetap akan dibangun terus. Oh, gitu. Nah, Rasulullah jalan lagi, tapi setelah berapa waktu beliau balik keluar dari surga itu dan melewati tempat itu tadi. Ternyata tempat yang dibangun tadi itu nggak ada malaikatnya. Jadi nggak ada yang kerja. Udah berhenti kerjaannya. Tanya kepada malaikat Jibril, itu kenapa malaikat Jibril? Tadi kan rame orang kerja. Sekarang kok berhenti? Nah, ya gitu Rasulullah. Kalau orangnya di dunia itu lagi kerja, sekarang lagi beramal soleh, beribadah, digarap yang di sini pembangunannya. Kalau mereka di dunia lagi berhenti, ya di sini ya berhenti juga, nggak ada orang kerja. Gitu. Nah, contoh misalnya, man banallahu fid dunya, man banallahu fid dunya masjidan, qad banallahu fil akhirati. Barang siapa barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah membangunkan gedung di akhirat. Misalnya seperti itu ya, itu kan membangun. Maka malaikat membangun. Jadi seseorang itu yang memakmurkan masjid, dan entah itu menyumbang dengan pikirannya, tenaga, dan sebagainya itu, maka di sana juga malaikat lagi kerja membangun. Dan kalau lagi sodako juga begitu membangun. Zikir itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di surga. Maka ketika seseorang membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil dan sebagainya, itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di surganya dia di akhirat. Jadi kalau kita sudah punya kaplingan di surga saat ini, maka kaplingan itu sebetulnya masih kosong tanahnya. Istilahnya tian itu tanah kosong, lapang. Dan setiap kita melakukan pekerjaan amal soleh, di sana akan dibangun, ditanami, dihiasi dan sebagainya. Jadi kalau ada orang Muslim kok meninggal tapi tidak punya amalan ibadah masing-masing, nggak punya amalan ibadah apapun, maka dia masuk surga iya, tapi surganya itu ya kosong, nggak ada apa-apanya. Ya walaupun kayak kebutuhan minimal dapat sih ya, apa misalnya itu raskin ya. Nah, kalau di sini ada bansos, misalnya dapat lah bansos itu, bantuan sosial ya dikasih. Tapi bahwa kenikmatannya yang seperti itu memangnya nggak dapat di surga karena amalannya sedikit. Itu kalau dia masuk surga, memang tidak ada amalannya sama sekali. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kehidupan kita saat ini sedang membangun surga kita. Cuman sekarang sedang ngaji, entah online, entah langsung, entah ketemu langsung, entah nanti terserah. Tapi bahwa Anda ngaji seperti ini, hakikatnya sedang membangun di surga. Bikin bikin apa ini? Entah bikin kamar, atau mungkin lagi bikin halaman, atau mungkin lagi bikin tanaman-tanaman hias, atau mungkin tanaman yang akan berbuah lebat. Itu adalah pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan selama kita hidup di dunia. Makanya ad-dunya mazru'atul akhirah. Dan sekarang tanaman itu lagi tumbuh. Ya tentu saja kita bisa menuai hasilnya, menikmati si gedung bangunan yang terbuat dari peralatan dan sebagainya itu kelak ketika sudah diizinkan Allah Ta'ala untuk memasukinya. Karena itu ketika seseorang di sini kok tidak beramal, tapi kok dia menuai hasil, itu nggak ngefek. Karena di sana dia tidak sedang membangun apapun. Itu sebaliknya ketika kita sedang membangun seperti ini di akhirat itu, di dunia kita tidak mendapatkan reward, itu ya nggak ngefek sebetulnya. Biarin aja seperti itu. Nah, untung kalau misalnya di dunia ini kita sedang membangun di akhirat, tapi di sini kita mendapat keuntungan, itu keuntungan double. Ya, buat kita tersyukuri. Tapi seandainya enggak masalah, karena kita sedang membangun yang sesungguhnya di akhirat kelak untuk kehidupan abadi kita selamanya. Begitu. Itu wala tamuddaina ainaika. Enggak usah iri kamu melihat orang-orang yang
melanggar aturan tapi ternyata dia kayak membangun di dunia ini. Begitu saudara. Ya, juga ya. Maka agak merun dan Hamko ini adalah orang yang memang kadang-kadang bikin kita jadi iri karena kelalaian mereka itu dan keabaian mereka mengabaikan aturan Allah itu menghasilkan keuntungan yang nyaman bagi dia. Beberapa anggota DPR itu sangat jujur. Saya kenal beberapa orang itu jujur sekali. Kalau zaman dulu itu ada Kiai Ridwan Abdullah, putranya namanya Kiai Mujib Ridwan, itu nggak pernah ngambil sedikit pun dari bayarannya beliau jadi anggota DPR. Saya tahu beliau sangat sederhana. Beliau sempat jadi asistennya Kiai Asad Syamsul Arifin. Sering cerita tentang kewaliannya Kiai Asad. Dulu sering ngaji sama beliau saya. Dulu saya betul Mujib Ridwan. Ya seperti orang seperti beliau ada juga, tapi luar biasa banyak juga orang yang untuk bikin undang-undang dia nunggu disogok, kan kalau sogoknya cocok dia setuju, kalau nggak cocok dia nggak setuju. Sehingga biaya pemerintahan kita jadi mahal gara-gara benalu-benalu seperti itu. Apakah mereka di dunia ini nyaman dengan hartanya? Bisa jadi. Duitnya banyak itu. Wah itu nggak ya, crazy rich bisa itu. Kalau crazy rich-nya beberapa saudara kita di Indonesia ini memang luar biasa kekayaannya, tapi ya tidak semuanya dengan jalan yang halal. Ada yang halal, ada yang haram. Beberapa teman yang hubungannya dengan legislatif, dengan eksekutif yang melanggar aturan, mereka mendapatkan itu. Bisa jadi mereka crazy rich. Jangan dikira kalau orang yang melakukan seperti itu, melanggar aturan, ternyata dia tidak akan kaya. Mungkin duitnya hilang. Enggak, tetap aja banyak duitnya. Mereka itu duitnya hilang. Ada yang berapa memang terus sakit, tapi hanya sekedar persekot itu, rihul qabul. Jadi persekot bahwa nanti di akhirat akan disiksa. Di dunianya dikasih sakit sedikit sedikit. Gitu. Sekali lagi nggak usah jadi pertimbangan ya. Nanti ada orang yang alim, terus orangnya nggak punya, terus dilokno. Kadang-kadang ada yang begitu di masyarakat itu. Berarti kan ya, orang kalau memang soleh itu biasanya hidupnya itu cukup di dunia itu. Nggak mesti begitu. Banyak orang yang alim, yang soleh itu ternyata di dunianya serba kekurangan. Bisa jadi seperti itu. Nggak usah jadikan pertimbangan supaya kita tidak iri hati terhadap orang yang kayaknya lebih sukses dalam hal dunia. Gitu. Terus gimana kita di dunia ini? Amalan terus nggak ada efeknya di dunia ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala berkenan memberikan rahmat, nikmat yang di dunia ini sudah diberikan kepada kita. Hanya saja kita sering tidak menyadarinya. Nah, kita bisa rasakan nikmat-nikmat itu. Satu persatu kita cek. Oh, gini. Contoh yang paling gampang gini. Orang yang taat kepada orang tuanya biasanya akan enak hidupnya. Orang yang taat kepada gurunya, baik kepada gurunya, menghargai orang alim, biasanya manfaat ilmunya. Nah, kayak gitu misalnya contohnya. Dikasih kok sama Allah Ta'ala. Ada itu. Jadi, tidak tahu ya. Kadang ada maling itu, anggal cekelannya gitu. Anggal kecekel ya. Berpolisi itu masih luput aja. Biasanya karena apa? Sama orang tuanya itu baik. Itu rajin ngasih ke orang tuanya, perhatian ke orang tuanya. Itu walaupun kayak apa kelakuannya itu biasanya enak hidupnya. Kayak gitu. Orang yang ke gurunya itu hormat, ke orang alim hormat. Biasanya sih itu ilmunya manfaat. Jadi anaknya itu ya rajin sekolah, ilmunya tinggi, dia sendiri ilmunya juga tinggi, nggak kamu dibodohi orang, manfaat ilmunya. Dan sebaliknya malah repot. Orang yang ke orang tuanya durhaka, walaupun dia kayaknya sukses tapi mesti bingungi uang, ngerepoti orang. Serba sial, di mana-mana serba sial. Ngapain aja serba sial. Itu ada kayak gitu, itu ada. Dikasih lah oleh Allah Ta'ala di dunia ini kenyamanan-kenyamanannya seperti itu. Oke. Tapi intinya adalah ketika disuruh kita selalu ingat Allah, selalu berbuat baik itu, agar kita makin mengenal Allah. Nah kalau sudah kenal dengan Allah, tahu kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita jadi senang pada Allah. Nah kalau sudah senang, jadi kangen, kepingin ketemu. Nah karena kangen, kepingin ketemu, maka ketika pas ajal tiba itu, kita dengan sangat happy-nya menyambut pertemuan itu. Karena itu banyak di antara para wali juga, tapi nggak bisa ditiru ini ya. Pas hari kematiannya beliau itu muridnya disuruh pesta, disuruh pakai musik segala, merayakan hari pertemuannya dia dengan Allah. Bahkan dikisahkan seperti
malam pengantin. Nah, ketemu pas hari kematian itu seperti indahnya malam pengantin. Karena itu bagi orang apa biasanya kalau mimpi jadi kemanten, biasanya uripe gak suwi dilungkas meninggal. Nah, itu mimpi, kamu mimpi menikah? Waduh, jangan-jangan gak lama lagi udah akan meninggal. Itu kenapa? Karena konotasinya pengantin itu adalah itu saat yang indah, yaitu saat ketika bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan kita baik, qalbun salim. Artinya safe, selamat, kenal, senang dengan Allah Ta'ala. Baik, saya lanjutkan ke sini. Orang-orang yang ngawur, yang maghrurun tadi itu sama sekali nggak perhatian terhadap akhirat. Fatara ahadahum la yakadu yadhkurul akhirah. Belas dia nggak akan memikiri akhirat. Langgar aja. Ya, ini. Wala yatafakkaru fiha, apalagi memikirkan. Ingat aja enggak, apalagi memikirkan gimana caranya selamat. Wala yaqduru lahu amrul maut wa qurbul ajal. Ya enggak ada terlintas dalam pikirannya itu hal tentang maut, apalagi dekatnya aja. Wa in khatara lahu, seandainya suatu saat terlintas pikiran itu, nadiron meskipun jarang, lam yu'thar fi qalbi syai'a. Enggak ada bekasnya sama sekali dalam hatinya. Wa in khaufa min ta'siri fihi sarafahu anhu. Malah kadang dia takut, jangan-jangan nanti terpengaruh ada pengajian. Kalau matikan, matikan, matikan itu pengajian. Kenapa? Karena takut nanti terpengaruh. Wa adkhala alaihi, wa adkhala ala nafsi ma yunsihi dzalika. Sehingga dia tetap lupa. Hatta la yatashawishu alaihi, kita syawisha. Hatta itu nasab ya. Jadi nanti difathahkan fi'il mudhari'nya. Yatashawisha alaihi iqbaluhu ala dunya wa tamattu bi ladzatiha wa syahwatiha. Sehingga dia tidak sampai goyah, tetap tetap iqbalu ala dunia, tetap fokus kepada dunia saja dan menikmatinya, tamatta, bersenang-senang dengan kelezatan, wasyahwatnya dan kesenangannya. Jadi nggak ngefek, diajak pengajian nggak akan mau dia seperti itu. Jadi nggak usah heran orang ini setiap kita ajak yang arahnya religius kok mesti nolak ya. Nggak usah heran, itu memang Allah Ta'ala menjadikan seperti itu. Dan kita nggak usah mengutuknya, karena itu adalah rahasia Allah Ta'ala. Kita nggak bisa ngomong bahwa orang itu wah jelek itu pasti neraka, nggak boleh juga. Kita hanya menunjukkan saja. Selebihnya itu Allah yang atur. Kalau nggak berhasil pun itu ya Allah Ta'ala yang mengatur seperti itu. Kalau kita berhasil ya itu punya Allah Ta'ala, bukan prestasi kita. Terhadap orang yang lalai seperti itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amalu ala hadzal wajhi wal amalul murdi al mazmumi ala al itlaq. Oh, ini yang masih tetap orang yang lalai tadi, bodoh tadi, menggurun yang tertipu oleh keindahan dunia itu adalah suatu al-amalu, yaitu angan-angan yang mereka itu, wal amal murdi, itu angan-angan yang yang tercela. Sudah kelamaan jadi sudah lanjut terus jadi perbuatan yang tercela. Al-itlaq secara mutlak maksudnya. Wa sahibuhu minal khasirin alladzina alhadhum amwaluhum wa auladuhum an dzikrillah. Orangnya pasti rugi itu. Karena melalaikan dia amwaluhum, hartanya, auladuhum, anak-anaknya. An dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Artinya harta dan keluarganya itu membuat dia lalai dari aturan yang ditetapkan oleh Allah. Melanggar aturan ditetapkan oleh Allah. Banyak orang demi keluarga, demi kejayaan keluarganya, kepingin kaya 7 turunan. Itu akhirnya melanggar undang-undang, melanggar peraturan, merugikan masyarakat. Kenapa kepingin kaya 7 turunan? Itu. Kok sampai begitu ya? Padahal setiap orang itu udah dijamin hartanya. Kita sebenarnya nggak boleh khawatir dengan nanti anak kita bagaimana ya, bisa kaya nggak ya, bisa. Itu anak itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Ta'ala yang ngatur. Kita sebagai orang tua pun sebetulnya tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengkayakan anak atau membuat mereka jadi senang misalnya di dunia kelak ketika nggak ada. Nggak punya, kita nggak punya kekuatan itu. Itu adalah Allah Ta'ala semua. Bahkan non sewu ya, ada beberapa orang tua itu yang terlalu mengandalkan anak. Engko nek wis tuwek aku melok sopo, aku melok anakku. Ini juga dikhawatirkan ini akidahnya. Kenapa? Karena dia menggantungkan diri kepada makhluk. Nah, anak itu kan juga makhluk ya. Nggak boleh. Harusnya Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Jadi nggak boleh gantungkan diri kepada anak. Nanti aku nek wis tuwa tak ngenger nang anak. Nggak boleh begitu tuh. Mohon maaf ini mungkin ada ibu-ibu sering ngomong gitu ya. Saya agak khawatir
dengan teman-teman yang ibu-ibu yang juga mengatakan seperti itu. Belum tentu juga ketika si ibu itu sudah tua kemudian anaknya itu bisa digantungi, bisa dingengeri, belum tentu juga. Bisa jadi anaknya mati muda, itu kan bisa jadi anaknya itu kondisinya begitu. Allah Ta'ala itu nggak suka kalau ada hambanya itu, apalagi yang soleh ya, menggantungkan diri kepada makhluk, tidak kepada Allah Ta'ala. Itu nggak suka. Nah, itu mohon maaf ini, anak yang biasanya digadang-gadang, tahu digadang-gadang? Tahu ya, digadang-gadang itu, dulu kan bakal, wah ini yang kena dijagakno iki, itu kadang-kadang. Biasanya anak kayak itu mati muda. Saya nggak tahu, kadang-kadang ini tidak hanya manusia biasa yang jelek-jelek, manusia yang baik, yang mulia-mulia itu pun kalau gadang-gadang itu ya, ada salah satu yai pernah nyampaikan bahwa, "Mas yo kiai, nek gadang-gadang Gusti iku bakal ganteni, mati nom biasa Gusti." Atau kadang-kadang Gus yang hebat luar biasa, masih muda udah meninggal. Bisa jadi karena terlalu digadang-gadang, ini bakal ganteni yo iki Gus. Lupa kepada Allah yang akan menjaminnya. Karena itu ojo biasa kadang-kadang. Atau mungkin nggak mati muda ya, anak yang digadang-gadang tadi itu bisa jadi dia mungkin panjang umur, tapi jadi orang yang mungkin nggak mampu, sehingga nggak bisa nyenengkan orang tuanya. Bisa jadi. Jadi ya panjang umur sih, tapi sakit-sakitan misalnya, sehingga nggak sempat untuk bisa khidmat kepada orang tuanya. Atau panjang umur sih, ya sehat sih, tapi hartanya nggak banyak, sehingga nggak bisa nyeneng-nyenengkan orang tuanya. Jadi orang tuanya juga sama sibuknya akhirnya. Nggak jadi ini, nggak jadi tempat untuk yang dingengeri tadi. Jadi nggak boleh kita berencana untuk ngenger ke anak, itu nggak boleh. Oh, banyak orang tua yang sudah sangat sepuh, ternyata ya sehat walafiat, nggak perlu ngenger ke siapapun, bisa mencukupi diri sendiri, ngapa-ngapain ya masih lancar. Ya emang ada orang tua yang udah tuanya itu akhirnya sangat memerlukan, nggak mesti. Itu Tuhan yang Maha tahu apa yang terjadi itu. Bahwa kita bisa melihat di depan rumah kita kadang-kadang ada orang lewat ya yang jualan tuh, udah sepuh sekali loh, itu sudah sepuh sekali tapi masih bisa cari duit malah itu, bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini masih banyak yang kayak gitu juga. Jadi nggak perlu terus kecil hati nanti, wis tua aku ngenger nang sopo, nggak usah gitu. Ngenger nang Gusti Allah aja sudah. Kita ngenger kepada Allah. Panjenengan juga anak-anak muda di sini yang kepingin merantau misalnya, saya mau kuliah lah S2 di luar negeri misalnya. Nanti di luar negeri saya ikut siapa? Nanti kalau di luar negeri apa ada orang yang bisa saya andalkan? Yang iri. Enggak usah mikir gitu. Allah Ta'ala aja nanti yang diandalkan. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja nanti itu di luar negeri Anda menemukan saudara-saudara yang baru. Menemukan teman-teman yang jauh lebih familiar daripada teman-teman yang di sini. Bisa jadi seperti itu. Sehingga punya banyak kawan, punya jaringan makin luas, bisa jadi seperti itu. Maka tempat bergantung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu. Jadi jangan bergantung kepada manusia. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini sangat bergantung sehingga keluarga 7 turunan tadi harus harus kaya dari sekarang ini ditata betul sehingga dia kerepotan dunia ini. Al-ha ini lalai. Oh ya, al-ha itu alifnya bukan alnya itu ya, bukan alnya ta'rif itu bukan ya. Bukan untuk makrifat, isim makrifat bukan. Itu bukan hanya isim. Jadi isim itu kan ada yang isim makrifat pakai al, ada isim nakirah yang pakai tanwin. Kalau ada alnya nggak pakai tanwin, kalau ada tanwinnya nggak pakai al. Itu isim makrifat pakai al. Nah, al ini adalah fi'il. Karena itu teman-teman yang baca surat At-Takatsur saya gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Kalau al biasanya kan dihabiskan ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, karena alnya itu adalah alhamdulillah. Kalau alha ini Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Buang alha karena termasuk bagian dari fi'il alha. Alhadhum amwaluhum. Jadi yang bikin lalai itu adalah amwal dan aulad. Hartanya dan keluarganya. Alhamdulillah. Wa sawfa yaqulu indama yanzilu bihil maut wa yu'ayinul akhirah. Dan ketika datangnya maut, biasanya mereka akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, bisa nggak ditunda sebentar aja? Bentar aja saya ada rencana ini. Itu akan minta penundaan. Ala fi ma dzakarallahu fi kitabih haitsu yaqul ta'ala, juga seperti di ayat yang lain disebutkan
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta dan anak itu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang terlanjur begitu, jadi lupa dengan Allah, dzalika fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu orang yang rugi. Ya, rugi dunia, rugi akhirat. Kenapa rugi akhirat? Rugi dunia, rugi dunianya karena dia saking cintanya kepada hartanya dan anaknya, maka dia kehilangan nilai-nilai yang harusnya dia raih dan dia kehilangan kesempatan untuk membangun akhiratnya. Nah, karena nggak punya kesempatan bangun akhiratnya, sehingga akhiratnya rusak, malah bisa-bisa gagal masuknya ke neraka. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka investasikanlah, belanjakanlah duitmu, razaqnakum, ya waktumu, ya duitmu, ya kesempatan itu min qabli ayyata ahadakumul maut. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Nah, investasikan dengan baik. Tentu saja itu untuk keuntungan-keuntungan dunia dan akhiratmu. Jangan sampai terus ayat ya ahadakumul maut, pas waktu saatnya meninggal fayaqul, terus ngomongnya begini, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah berilah aku waktu tunda sejenak aja. Fa as-sadaqah, nanti saya akan sedekahkan itu tadi harta yang tadi milik rezeki tadi. Wa aku minas sholihin, dan aku jadi orang yang soleh, orang yang baik. Ini adalah bargain. Bargain itu apa? Tawar menawar. Nah, seseorang kalau sudah sampai pada ujung ajalnya itu, dia kepingin mendapatkan kesempatan untuk bisa tetap eksis di dunia, itu memberikan bargain, memberikan nilai tawar. Nah, nilai tawarnya itu apa? Dua ini. As-sodako. Fa-as-sodako itu saya pasti akan sodako. Jadi kalau mau sodako ya sekarang saatnya. Bukan nanti. Kalau sudah tua pun masih ada kesempatan. Sodako itu tadi sudah saya sampaikan ya, bisa berupa duit, waktu, tenaga, pikiran, semua disodakokan. Kalau misalnya ini enggak dilakukan sekarang dan ketika ajal itu tiba, maka bargainingnya itulah ya seperti ini. Tawar-menawarnya akan menampilkan nilai tawar as-sodako. Saya akan bersodako. Wa aku minas solihin, dan saya akan jadi orang yang soleh. Apa jadi orang yang soleh itu? Orang yang aslahkan, mensolehkan, membaikkan segala sesuatunya. Kerukunan dengan teman itu termasuk soleh. Aslaha itu merukunkan orang-orang yang ada di sana, mengimprove keadaan dirinya sendiri jadi makin bagus, solihin. Wa aku minas solihin, jadi orang yang aktivitasnya itu baik. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tapi sayang itu pasti dia akan dituruti oleh Allah. Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang kalau sudah datang waktu kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengenal, waspada ya dengan apa yang akan mereka lakukan. Kok bisa Allah mengenal apa yang akan mereka lakukan? Padahal kan seandainya dikasih waktu tunda, pasti dia akan melakukan kan? Enggak. Mau contoh aja sekarang. Misalnya ada orang ya yang sudah lalai dalam kehidupannya, ngawur sekali. Terus diberikan katakanlah kena COVID misalnya, atau belum dalik, atau misalnya sakit yang parah misalnya sampai opname di rumah sakit terus masuk ICU, parah banget itu, minta doa kadang-kadang. Kita doa, wah kadang sampai kita doakan dengan sungguh-sungguh, sembuh dia, alhamdulillah sembuh. Ternyata begitu sembuh itu nggak berubah tuh kelakuannya, tetap jahat seperti kemarin, tetap memfitnah, omongnya menghasut, tetap menghasut orang lain supaya saling bermusuhan demi keuntungan yang dia dapatkan, tetap tuh orangnya. Padahal saat waktu ICU itu sudah parah banget, dia kayaknya mau meninggal gara-gara itu. Berarti khobirum bima ta'malun, karena nggak berubah ya. Gurunya nak. Bentar. Iya. Tuh tadi bisa
melakukan ini sebagai co-host. Saya lanjutkan sedikit. Seandainya pun diberi waktu tunda, terus nih waktunya sudah datang, tunda. Apa jawabannya? Masuk kudu saiki, masuk sekarang juga. Nanti kan bisa sih nunggu barang 1-2 jam. Masuk sekarang sih, nunggulah 1-2 hari. Guru para dosen ya kalau disuruh ngupload data misalnya, ini deadline-nya kapan? Tanggal 12. Itu biasanya jam 12 malam itu. Tanggal 12 jam 12 malam itu ramai orang ngupload itu. Jam 11, jam 10 malam itu ramai sampai kadang servernya dikti atau pernyatakan kementerian itu mesti jebol biasanya atau ras pada jam itu sehingga nggak bisa ngupload. Kayak gitu tuh, nunggu deadline terakhirnya. Tapi suatu saat ternyata entah baik hati entah apa ya, pimpinannya direkturnya itu diberitahu nggak tanggal 12, kita tunda 2 hari, jadi tanggal 14, dikasih waktu jeda 2 hari. Apa yang terjadi? Langsung kosong, nggak ada orang upload sama sekali pada jam itu. 11-12 langsung kosong. Terus kapan kerjakannya? Ya nanti tanggal 14 itu. Oh, berarti emang dikasih waktu tunda pun nanti tetap hubungannya dengan oh, ya sekarang. Maksudnya ya saiki, saya istirahat dulu kok. Ada ajal tiba, ada malaikat maut sudah datang. Ya, saya beri waktu 1 hari 1 malam ya. Ya. Ternyata pada jam pertama, menit pertama itu, ya masa sekarang? Nanti kan bisa. Itu namanya wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala tahu apa yang akan mereka lakukan kalau diberikan waktu tunda. Jadi percuma. Nggak usah waktu tunda, nggak apa-apa. Ya kan? Wa qad balagana anna malakal mauti alaihi salam yudhiru lil insani. Telah sampai kepada kami, artinya sebuah riwayat ya dari Rasulullah, anna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut itu alaihissalam yudhiru, ketika beliau nampak lil insani kepada manusia, indama yabqa min ajalihi syai'un yasirun, ketika seseorang itu hampir meninggal, fayukhbiruhu bihi wa yaqulu lahu, maka biasanya malaikat maut itu, malaikat Israel menampakkan diri. Terus nanti orang itu akan bilang, ya malaikat maut, malaikat Israel geng, akhirni qalilan, berilah saya sedikit waktu tunda. La atuba ilaih, la atubu ilayya rabbi. Aku mau bertobat dulu. Wa astaghfiruhu, aku mau minta maaf pada Allah. Fayaqulu maka malaikat maut mengatakan, qad tawala ukhirtu wa umirtu falam tatub. Duh, bukannya sudah lama saya berikan waktu tunda. Kapan hari kan sampai sempat sakit parah kan? Itu waktu itu kan sebenarnya sudah mau cabut itu. Ini ada waktu tunda, misalnya begitu. Wa umirtu kan sudah pernah dipanjang. Falam tatub. Tapi kamu nggak pakai untuk taubat. Sekarang kamu minta waktu lagi untuk mau tobat. Ya nggak akan terjadi itu tobatnya. Walam tarji' ila rabbika hattal an. Nyatanya waktu itu juga kamu nggak tobat, nggak mau kembali kepada Tuhan. Sampai sekarang, itu sudah berapa lama? Itu waktu tundamu. Itu kata-kata dari malaikat Israel. Jadi rupanya cerita ini terjadi ya, bahwa manusia itu kalau sudah mau meninggal, itu malaikat Israel itu muncul berita kayak mau sebentar, kamu siap sekarang ya, saya cabut nyawanya. Di malaikat Israel itu juga menampakkan diri, seorang bisa melihat. Ya, ya mudah-mudahan ketika malaikat Israel nanti datang ke kita sudah dalam kondisi siap, tidak pakai minta waktu tunda. Sekarang dah, sekarang, monggo malaikat, monggo, silakan malaikat. Gitu. Siapa dengan malaikat Israel? Oh, monggo malaikat. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Gitu, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya kita bisa siap gitu ya. Ini yang harapan kita kan begitu. Nah, loh, malaikat Israel, sementara malaikat saya belum nyaur utang. Waduh. Sementara malaikat saya masih harus menyelesaikan tugas saya. Ini kemarin saya dapat amanat ini belum saya selesaikan. Sebentar malaikat, saya tadi habis korupsi belum saya kembalikan duitnya. Tidak bisa begitu. Begitu malaikat Israel datangin langsung ahlan wa sahlan. Selamat datang malaikat. Monggo. Saat ini nggih, cabut. Ini seni mencabut nyawa itu. Tapi bagi yang tidak mau ada. Enggak, jangan sekarang. Saya enggak setuju kalau cabut nyawa sekarang. Enggak iso, harus sekarang. Enggak mau. Wah, tarik-tarikan. Kalau udah tarik-tarikan itu akhirnya seperti orang yang disebut sebagai ketika ajal atau nazak, gulung kumbing, teriak-teriak, misu-misu, marah-marah. Ya, itu ribut sama malaikat Israel ini. Malaikat Israel mau nyabut, dia enggak mau. Engkel-engkelan. Akhirnya terjadilah nazak seperti itu. Tapi aslinya enggak.
Jadi malaikat Israil itu tidak mencabut nyawa, boten. Malaikat Israil itu seperti kayak dukun bayi itu atau bidan, ya, kayak bidan itu. Dokter yang menangani kelahiran, bidan yang kelahiran itu nggak pernah mencabut si bayi, enggak. Dia hanya siap-siap di depan ya. Ayo terus Bu, terus gitu. Kan anak saya 3 itu lahir, saya nunggui istri saya melahirkan. Itu bidan atau dokternya itu saya perhatikan enggak sibuk. Enggak, dia hanya nunggu di situ. Bu, ya nek nunggu aku lak yo iso. Oh, terus karuan nek sampean. Sampean suaminya nunggu itu untuk kelahirane iso gak doyan mangan seminggu sampean. Iso-iso itu harus ahlinya yaitu dokter tadi. Bidan itu canggih-canggih. Nah, malaikat Israil demikian, tidak mencabut nyawa. Beliau hanya nungguin keluarnya nyawa itu sendiri. Karena begitu sudah pas waktunya dia akan keluar. Oke. Saya lanjutkan, qad inqadat al-muddah karena telah habis masa waktunya. Sudah datang durasi. Wa balaghatil ajal dan sudah datang saat allati katabahullahu lak yang telah ditentukan Allah untuk kamu. Fala sabila ila ta'khir maka tidak ada jalan untuk menunda. Malaikat itu hanya melaksanakan SOP aja. Ya seperti saya pernah ceritakan jamnya dan tempatnya pun itu sudah fix itu di surat perintah penugasan. Malaikat Israel dikasih surat penugasan Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa seseorang. Saya ceritakan zaman Nabi Daud ya. Ada santri beliau di depan Nabi Daud itu ketakutan. Kenapa kamu ketakutan? Orang itu loh melihat saya terus pandangannya kok pandangan aneh itu saya takut. Nabi Daud bilang itu malaikat Israel. Loh, malaikat Israel. Waduh, Nabi Daud, tolong saya berikan apa istilahnya itu ya. Angin. Nabi Daud kan menguasai angin ya. Lemparkan saya, dilemparkan nama Nabi Daud. Langsung anginnya tuh menerbangkan dia sampai ke India gitu. Ternyata sampai di India itu jatuh langsung mati di situ. Satu saat malaikat Israel ditanya oleh Nabi Daud, malaikat Israel, nggih, Nabi, sampean kok kemarin tuh medeni gitu, melihat sampai kayak gitu kepada santri saya yang meninggal. Nah, ya itu Nabi Daud, saya itu heran. Dia itu saat ini harusnya meninggal dan meninggalnya itu di India. Lah kok di sini dia? Tapi saya kaget tiba-tiba dia mencelat ke India. Ya udah saya ikuti ke India, cabut nyawanya di sana. Oh, wah. Jadi malaikat Israel pun punya SOP, punya surat penugasan yang sangat detail ya, jamnya, tempatnya dan sebagainya. Ya Ardin Tamud, orang kan nggak tahu di mana dia akan meninggal tempatnya. Ini malaikat Israel sudah punya listnya itu. Dan tidak ada penundaan. Nah, kok ada penundaan itu? Ada cerita penundaannya itu juga tertulis dalam kitab. Contoh begini, ini barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya maka bersilaturahimlah. Itu misalnya itu ada penundaan, tapi bukan penundaan itu. Itu memang ada perpanjangan, tapi bahwa dia pada saat sekian itu waktunya meninggal, kemudian dia melakukan kebaikan yang seperti ini, dia dikasih waktu panjang sampai umur sekian. Nah, semua itu tertulis di pada Lauhil Mahfuz. Seperti ini disebutkan di sini alladzi katabahullahu laka. Yang telah ditulis Allah di Lauh Mahfuz. Istilahnya takdir mubrom, takdir muallak. Ya. Keputusan-keputusan ini yang bersifat sementara ini yang terjadi sekarang ini itu kita di langit yang kelihatan nih Baitul Ma'mur. Nah, kalau nanti sudah tahu kejadiannya kita sudah lewat. Nah, itu baru kita tahu kejadian sesungguhnya seperti ini. Itu semua yang ditulis pada Lauhil Mahfuz. Karena itu yang tertulis di Baitul Ma'mur itu bisa saja terhapus, bisa saja ditetapkan. Fayamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah berkenan menghapus dan berkenan untuk menetapkan. Satu contoh ringan zaman Nabi Daud juga ada seseorang yang mau meninggal oleh malaikat Israel beritahu Nabi Daud, santri sampean yang namanya ini orang itu akan meninggal dunia. Oh, oke. Okay. Jadi Nabi Daud itu sangat akrab sama malaikat Israel ya. Oleh Nabi Daud diajak jalan-jalan orang itu. Kemana? Ke familinya. Mau dipamit-pamitkan. Yalah santriku mati. Tak pamit-pamit no. Dulur-dulure, pamane, Pak Li. Keliling dia. Ya kok semua famili, ya paman-pamannya itu, saudara-saudaranya itu pamiti. Tapi nggak bilang pamit meninggal enggak, ya cuman diajak jalan-jalan gitu aja. Ya orang itu ya agak heran juga kali ya, diajak keliling. Ngapain Nabi Daud mengajak saya keliling-keliling? Nah ternyata pada hari H, setelah itu semua, orang itu nggak meninggal. Ya Nabi Daud kan ya rada kayak salting gitu ya, salah tingkah gitu kan. Kayak salting.
speechless. Tanya Malaikat Israel. Israel, bukannya pada jam sekian hari ini kan dia meninggal? Oh, enggak meninggal. Lah sampai Nabi Daud, orang kok diajak silaturahmi, jadi panjangkan umurnya. Nah, gitu. Itu Malaikat Israel jawabannya kayak gitu. Berarti silaturahmi itu panjangkan umur yang sesungguhnya panjang juga ya. Karena itu ada makna dua macam gitu, makna leksikal, makna gramatikal ya. Makna leksikalnya emang umurnya panjang beneran orang silaturahmi itu. Dan makna gramatikalnya, makna yang terkandung di dalamnya adalah dia itu panjang umurnya, artinya disebut-sebut orang sampai bertahun-tahun setelahnya. Ya, sebut aja Gus Dur lah. Gus Dur sampai hari ini masih tetap disebut namanya, masih tetap diseminarkan, masih disinggung di berbagai kesempatan. Itu kayak wong isi ono. Seakan-akan beliau masih ada. Karena betapa banyak orang yang masih hidup, masih sehat, segar bugar, tapi nggak ada yang ngomongkan sama sekali. mungkin mungkin ini masih urip gini nggak ada orang ngomongkan tentang kita, ngomongkan kebaikan misalnya, nggak ada yang ngomongkan. Itu manusia itu yang sebaliknya begitu juga ya. Ada yang sudah meninggal lama, Bung Karno sudah meninggal lama, tapi fotonya Bung Karno itu masih laku dijual. Banyak orang yang masih hidup yang fotonya dijual nggak laku. Dikasih aja nggak mau orang. Ini fotonya tak share di Facebook, tak share di media sosial, di WhatsApp, didel kayak orang. Sama orang didel. Walah, masih hidup kok fotonya nggak laku. Ini ada yang sudah meninggal lama, fotonya masih menyenangkan orang, masih bikin bangga sehingga ditempel di tembok, di dinding, saking senangnya. Baik, hadirin saya hormati, ternyata untuk menuju haji ini kita harus persiapan sungguh-sungguh. Dan itu opportunity, kesempatan yang diberikan Allah ini jangan sampai disia-siakan. Jadi kalau memang ya, kesempatan ini diberikan kepada kita, ini karunia Allah yang luar biasa bagi kita. Qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim falau kanat ad-dunya bi asriha bi hadzal insani wa amkanahu ayashtari biha sa'atan wahidatan yaziduha fi umri wa yatadiru fiha ila rabbih la fa'ala. Seandainya waktu itu malaikat Israel bilang, "Ya sih, boleh saya kasih perpanjangan waktu 1 jam, tapi bayarnya sekian ya." Ayashtari supaya bisa membeli sa'atan wahidatan 1 jam aja. Yaziduha fi umri, umurmu ditambah. Wa yatadiru fiha ila rabbih, bisa untuk bisa minta udzur, minta dispensasi kepada Tuhan, la fa'ala. Pasti dia akan lakukan. Meskipun bayarnya sangat mahal dengan dunia seisinya. Itu sebabnya ketika ada seseorang di tengah padang pasir, namanya juga haus, sangat haus, nggak ada air. Terus dia ditanya, ini kamu saya kasih air, tapi ongkosnya airnya adalah semua hartamu. Dia nggak, oh, dia pasti memilih si air itu, meskipun hartanya banyak dan itu harganya mahal. Kenapa? Karena air itu untuk mengextend hidupnya, walaupun hanya beberapa menit. Gitu. Jadi misalnya ada seorang raja misalnya, dia mau meninggal dunia, kemudian diberikan tunda. Ya katakanlah seperti air tadi ya. Ini kamu kan nggak bisa minum toh. Ini haus, saya kasih air 1 gelas, tapi gantinya adalah kerajaanmu. Pasti diberikan kerajaan itu. Dan itu di sini kalau disebut sebagai ad-dunya bi asriha li hadzal insan, misalnya orang itu punya duniawi yang segitu banyaknya, kalau ditukar 1 jam aja terhadap waktu itu, pasti akan dikasihkan. Itu yang tadi kita bahas bahwa nggak ada harganya sebenarnya dunia. Karena disebut dunia, dana. Itu rendah sekali, nggak ada harganya dunia itu. Karena disebut dunia. Tentu nggak ada harganya itu tadi, ketika pas menjelang wafat, mau ditukar sama waktu 1 jam aja. Semua dunia yang kamu kumpulkan ini mau ditukar dengan 1 jam, pasti bersedia. 1 jam lebih berharga daripada dunia seisinya itu. Summa innal ghaflata 'anil akhirah wal irada 'anha bil kulliyah iqbalan 'ala dunya wa ishtighalan biha qad yakunu sababatul amali kama dzakarna. Orang yang lalai dari akhirat itu, ya, dia enggak ngurus dengan duniawinya ini, kayaknya tinggal sedikit waktunya ini. Itu istigholan biha, istigholan itu sibuknya duniawi saja, qad yakunu kadang disebabkan tulul amali, karena panjang angan-angan ini. Kama dzakarna sebagaimana kita bahas beberapa. Qad yakunu sababan syakkan, tapi kadang juga akibat ragu fil akhirah, ragu terhadap akhirat. Wa taraddatan fi kauniha haqqan. Masih ragu apakah akhiratnya ada apa enggak? Wa na'udzubillah min dzalik. Fa innahu minal kufri billahi wa rasulih, karena ragu terhadap akhirat itu termasuk kufur, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Alamatu al-mumayyizah lil fa'ili lil ghafili 'anil akhirah, yang membedakan antara
orang yang lupa akhirat baina ayakuna sabab ghaflah gara-gara tul amali awisyaki dan gara-gara ragu itu adalah ya annal ghaf alladzi yakunu sabab ghaflatul umli idza marido aw hasala syai'un yatawaqqa'u 'indahu qurbul maut yaksuru dzikral maut dzikral akhirah. Orang yang lupanya itu karena tulul amal, itu kalau misalnya sakit, aw hasala lahu syai'un atau dia terjebak sesuatu suatu sakit atau suatu momen ya tawakkau inda qurbil maut yang menandakan momen itu menjelang ajal, misalnya di pesawat tiba-tiba pesawatnya goyang, goyang kocok-kocok di pesawat itu seakan-akan naik turun kemudian itu qurbul mauti wah mati. Yaksuru dzikrul akhirah, maka orang ini akan langsung dzikrul akhirah, ingat akhirat. Yatahasaru ala tarkil amali laha, dan dia menyesali apa yang sudah ditinggalkan di dunia selama ini, yaitu amalan solehnya. Wa yatamanna ayyu'afiya li'amala sholihat, dan dia berharap untuk bisa beramal soleh, diberi kesempatan Allah Ta'ala. Walidzi takunu ghaflatu anisyaki, tapi kalau kita ragu itu, la yadru alaihi, tidak tampak kepadanya indan marwati meskipun dia sakit parah masuk ICU tetap nggak akan ya ingat kepada Allah. Wa nahwu syai'un mimma dzakarnahu. Wal itu alaihi ta'assuf ala firaqid dunya, yang dipikirkan adalah kesedihannya mau meninggalkan dunia ini. Ta'assuf nih. Ta'assuf itu ya menyesal akan meninggalkan dunia ini. Wa takhawuf ala auladi, dan dia takut sekali sama anak-anaknya, wa amali, dan hartanya nanti bagaimana. Berarti jangan-jangan mereka semua nanti akan tersia-siakan. Mungkin karena saking banyaknya korupsi ya. Mungkin anaknya nanti bisa dicekel polisi, dan ditinggal mati. Wa asbah dzalika, dan semacamnya. Mimma yadullu ala qusrin nadhari wa raghbati fi ahwalid dunya. Itu karena sedikitnya dia mikir sebelumnya dan terlalu cintanya dia kepada dunia. Wa'tabir hadza rahimakallahu fi nafsik, maka coba nilailah ini di dalam hati. Wa fi ghairika hatta ta'udhu dan suhu idza shamanta rawha irsyaki bid daril akhirah. Jangan sampai ada keraguan terhadap akhirat. Memang yang disebut tul amal ini bahaya, tapi lebih bahaya lagi kalau sampai ragu kepada akhirat. Waladzalika fil akhirah fi dhammi wal khadari bi manzilati tul amal. Wa in kana amali wa in kana tul amali al-mun siyulil akhirah madmuman jiddan. Meskipun tul amali itu adalah sangat tercela, tapi kalau syak ragu terhadap akhirat itu lebih ngawur lagi, itu sangat berbahaya. Jangan sampai kita ada keraguan terhadap akhirat. Karena setiap orang ini diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk berpikir secara sehat, dan akal sehat itu harus dipergunakan dengan baik. Demikian mudah-mudahan yang kita bahas hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أكمل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.